Welcome back, ladies and gentlemen. We hope you had a pleasant lunch and are re-energized for the insightful sessions ahead. Let's continue with our fourth session, Empowering Indonesia's Insurance Sector, Regulatory Reforms and Market Resilience. Moderating this session is Mr. Muhammad Iqbal, IIS 2025 Committee. We are honored to be joined by an esteemed panel of speakers. Dr. H. Muhammad Misbahun, SE, MH, Chairman of Commission 11, Finance, National Development Planning Board, Banking and Non-Bank Financial Institutions Affairs, the Indonesian House of Representatives. Mr. Arif Wibisono, Expert Staff for Financial Services and Capital Markets, Ministry of Finance, Republic of Indonesia. And Dr. H.C. Ignatius Jonan, Doctorandus Ake, Master of Arts, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Certified Management Accountant, ASEAN Certified Public Accountant, Ministry Kabinet, Kerja 2014 sampai 2019, Chairman Supervisory Board, Indonesian Insurance Council, DAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi keempat hari ini, Indonesia Insurance Summit tahun 2025 dengan tema Regulatory Reforms dan Market Resilience. Sesi ini saya akan pandu dalam bahasa Indonesia, mohon izin Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan interpreter, mohon menghubungi rekan-rekan panitia terdekat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini para panelis sudah tiba di hadapan Bapak Ibu sekalian, bahkan sudah tibanya dari sebelum jam makan siang, kira-kira begitu ya Pak, jadi sudah menunggu kita nih. Bapak Ibu sekalian, di hadapan saya sudah hadir Bapak Dr. Haji Muhammad Misbahun, SEMH. Beliau adalah Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk Bapak Ibu ketahui, Komisi 11 adalah komisi yang membawahi industri kita semua. Berikutnya sudah hadir pula di hadapan saya Bapak Arif Wibisono, SHLLM. Beliau adalah staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia, bidang jasa keuangan dan pasar modal, sekaligus Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Ya Pak. Yang berikutnya telah hadir juga di hadapan saya Bapak Dr. Honoris Causa Ignatius Jonan. Beliau adalah Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2019,
yang sekarang juga kebenaran Pak, ini beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Dewan Asuransi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, sesi kali ini saya akan mulai dengan pemaparan dari Bapak Misbakun. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Indonesia Insurance Summit. Acara ini saya berikan apresiasi yang tinggi karena bertemunya industri asuransi di dalam sebuah forum seperti ini dan kemudian bersama-sama kita memikirkan bagaimana industri asuransi Indonesia ke depan. Industri asuransi Indonesia ke depan harus kita kelola dengan tata kelola yang benar-benar bagus, industrinya tumbuh, risikonya bisa diukur, dan masyarakat konsumen bisa mendapatkan manfaat dari investasi mereka di asuransi sesuai yang dijanjikan. Ini penting untuk apa? Untuk membuat bahwa masyarakat yang selama ini sebagai pengguna jasa asuransi adalah masyarakat berharap di ujung dari investasi mereka mendapatkan benefit yang memadai. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Ketua Komisi 11 yang membidangi keuangan, di mana salah satu mitra kerja kami yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang banyak mendapatkan mandat secara undang-undang, yaitu melakukan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap industri jasa keuangan, di mana di dalamnya itu adalah industri asuransi. Dan satu komisioner kepala eksekutifnya itu membidangi perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Dan ini sangat strategis sekali apa yang diatur, dan kita selalu memberikan kontrol pengawasan itu tidak hanya secara makro, tapi kita juga sampai kepada bagaimana mereka membuat regulasi terhadap industri, itu kita berikan pengawasan yang sangat berkala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pertemuan ini saya tidak akan berpanjang, tapi saya ingin menyampaikan bahwa nilai strategis industri asuransi. Industri asuransi ini mempunyai sebuah nilai yang sangat strategis sekali di dalam seluruh aktivitas ekonomi kita. Karena aktivitas ekonomi itu ada bagian-bagian di mana risikonya itu tidak bisa di-cover atau tidak bisa ditanggung sendirian oleh pihak pelaku ekonominya. Dan harus dilakukan upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak lain, dan itu membuat lahirlah industri asuransi. Dan ini memberikan sumbangsi yang sangat kuat kepada apa? Kepada pertumbuhan ekonomi, kepada penciptaan lapangan kerja, kepada bisnis proses yang saling demanding, saling bergantung. Sehingga proses bisnis ini mau tidak mau harus diatur secara berkala oleh pemerintah, mengikuti oleh otoritas maksud saya, untuk mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Saya sadar sepenuhnya, kami di DPR sadar sepenuhnya bahwa industri asuransi saat ini menghadapi tekanan yang sangat berat. Setelah ada kejadian yaitu Jiwasraya dan kejadian di Asabri. Dan ini harus kita carikan jalan keluar. Jalan keluar yang bagaimana? Jalan keluar yang memberikan perlindungan yang memadai, yang memberikan perlindungan yang sifatnya afirmatif secara aturan. Karena bagaimanapun juga
industri ini juga menghadapi tantangan yang lain, yaitu yang namanya teknologi, efisiensi, dan sebagainya. Mau tidak mau, tipikal organisasi bisnis proses di dalam asuransi mau tidak mau memaksa industri asuransi harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Saya ingin menyampaikan bahwa kami di DPR, saya ingin menyampaikan mengenai peran kami, bahwa kami baru saja menyelesaikan Undang-Undang P2SK, yaitu pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang menjadi pijakan reformasi di industri asuransi. Banyak sekali yang kami atur di sana, banyak. Dan ini mau tidak mau memaksa para pelaku industri juga menyesuaikan, karena OJK juga dipaksa oleh aturan dengan mandat yang baru, mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan regulasi ini. Kami mendengarkan semua para pelaku industri, para stakeholder ini kita perhatikan. Sini hadir mungkin Pak Firdaus Jalani, orang yang figur yang sangat menurut saya komprehensif sejarahnya, Pak. Mulai dari Bapepam LK, beliau sampai ke pengawas asuransi periode pertamanya OJK, ketika OJK berdiri melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Dan tapak pertama ini membuat Undang-Undang OJK itu harus dilakukan amandemen ulang dan diberikan penguatan. Dan asuransi termasuk hal yang sangat serius untuk kita berikan penguatan. Dan kami membuka diri kepada industri, karena asuransi ini sebagaimana industri yang lain di sektor keuangan, kalau ada asuransi umum pasti ada asuransi syariah. Sama dengan perbankan umum, perbankan syariah. Dan tata kelolanya, regulasinya juga berbeda. Nah, P2SK ini kami ingin jadikan sebuah payung yang kuat. Untuk apa? Untuk menjadi induk bagi regulasi-regulasi OJK berikutnya. Kami secara berkala dengan Pak Ogi ini juga melakukan rapat-rapat yang sangat mendalam, dan biasanya kalau sangat mendalam itu biasanya dalam rapat yang tertutup, dan kami sangat terupdate dengan luar biasa. Poin-poin saya yang ada di dalam slide ini adalah poin yang sebagian besar itu berasal dari rapat saya dengan Pak Ogi, dan sumber saya memang adalah mereka, karena mereka lah OJK lah yang tahu secara detail industri ini akan dikelola kemana. Nah, kalau dilihat dari situasi seperti ini, bagaimana mereka melakukan regulasi penguatan modal, meningkatkan modal ini dalam rangka apa? Dalam rangka penguatan struktur keuangan industri asuransi. Dan ini akan menjadi mandat yang harus dijalankan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan. Dan ini untuk apa? Membuat industri kita juga mau tidak mau melakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi seperti apa? Kita serahkan kepada pasar. Melakukan merger akuisisi, penggabungan, atau kemudian mencari partner strategis dan sebagainya. Itu, tapi yang pasti dari perasuransian, penjaminan dan dana pensiun ini terbuka sebuah bisnis proses yang luar biasa besar dan size-nya sangat besar. Tapi juga dengan risiko yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mandat melakukan pengaturan, pengawasan dan perlindungan, dan kami berikan ruang yang terpisah, itu membuat OJK dalam pengawasan menurut saya ibarat sebuah public policy. Gas dan rem itu harus dimainkan dengan baik. Saya seringkali dengan Pak Ogi berdiskusi selaku kepala eksekutif, di saat industri itu melakukan konsolidasi, menghadapi tekanan yang serius, regulator tidak boleh kemudian seperti tiap hari itu sopir yang angkot yang ngetem.
sudah nginjak rem tangannya dinaikkan, nunggu penumpang masuk, tidak bisa. Karena apa? Ini pasti akan menghadapi, industrinya akan menghadapi tekanan. Harus dilonggarkan. Sampai banyak investor yang datang, industri itu growth, baru seperti apalah pengetatan pengawasan itu diperkuat. Lah, regulasi yang seperti ini hampir dalam banyak kesempatan selalu kita tanyakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengawasan kami memang bersifat politik. Tetapi kami juga mendapatkan aspek-aspek teknikal dari OJK selaku otoritas. Karena di dalam Undang-Undang P2SK kami melengkapi juga institusi pengawas, bukan institusi kepanjangan tangan dari DPR, yaitu Komisi 11 yang namanya Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan, di mana mereka juga secara berkala memberikan sebuah feedback teknikal kepada seluruh anggota di Komisi 11 untuk mendapatkan masukan-masukan dan kajian yang bersifat teknikal tentang industrinya seperti apa, best practice policy-nya seperti apa, evidence based policy-nya seperti apa. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai update terhadap peran-peran Komisi 11. Pada periode saya, kebetulan saya dari Partai Golkar, saya harus promosi ke bapak-bapak semua. Golkar ini tidak pernah keluar dari Komisi 11, Pak Arief dan Pak Yonan, karena biasanya yang substansial, yang agak rumit ini Golkar suruh bekerja, Pak, untuk Republik ini. Betul, Pak, yang agak rumit-rumit itu Golkar, yang teknokratik seperti ini Golkar suruh bekerja. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kami ingin industri ini tumbuh, berkontribusi, melakukan penyerapan tenaga kerja, dan kemudian para pelaku bisnisnya juga mendapatkan untung yang memadai. Ini kan sebuah tugas yang tidak mudah. Tentunya juga otoritas yang bekerja secara baik, mengatur industri dan mengawasi industri itu dengan baik. Nah, saya ingin Komisi 11 ke depan itu menjadi sebuah lembaga politik yang mengawasi itu dalam sebuah koridor, ingin membangun pengawasan yang bisa mengkonsolidasi antara industri, kepentingan otoritas, dan bagaimana melindungi masyarakat. Sehingga keseimbangan itu terjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisa dibandingkan bagaimana peluang yang masih sangat besar di Indonesia kalau dibandingkan dengan semua negara ini. Indonesia itu kalau dilihat dari aset per PDB-nya masih sangat rendah. Kapitalisasi pasar per PDB-nya juga sangat rendah. Aset asuransi per PDB-nya juga sangat rendah. Dan kemudian aset dana pensiunnya juga per PDB-nya juga sangat rendah. Ini data yang diberikan oleh OJK kepada kami. Kalau dilihat seperti ini, peluang bisnisnya masih sangat besar. Masih sangat besar. Bayangkan dengan Filipina, itu aja seperti apa? Kita hanya menang di dana pensiun. Hanya menang satu aspek di dana pensiun. Selebihnya kita sangat rendah kalau kita bandingkan peer to peer dengan negara ASEAN 5. Dan ini adalah peluang bisnis yang luar biasa. Dan kami di legislatif ingin memberikan dorongan-dorongan bagaimana industri ini tumbuh dan kuat, berkontribusi secara signifikan di dalam ekonomi nasional kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejalan dengan itu pelakunya juga, kalau kita bandingkan, entitas yang terlibat di dalamnya masih sekitar 584. Kemudian asetnya sekitar 2.700 triliun, investasinya 2.050, berarti masih
Jumlah account-nya sekitar 626 juta. Kalau kita perhatikan di sini, kita dana pensiun yang mengelola ASN, TNI, Polri itu dimiliki oleh pemerintah dan lebih cenderung kepada asuransi sosial. Kemudian dunia asuransi, entitasnya kalau kita lihat, asuransi hanya 129, dana pensiunnya 185, penjaminannya 20. Dan jasa penunjang lainnya lebih besar. Tadi kita bicara sama Pak Ogi, dengan presentasi sebelumnya, kebetulan kita hadir, dengan dipergunakannya AI dalam dunia asuransi, Pak. Mau tidak mau, tantangan teknologi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh industri asuransi ke depan. Industri ini praktis, industri asuransi itu dikendalikan dan digerakkan oleh broker. Dan tadi kita berjalan di lounge itu kita bercanda, Pak. Sebenarnya kalau orang yang punya success story menghilangkan, mohon maaf, broker, itu namanya Pak Yonan, Pak. Dulu PT Kereta Api itu berangkat atau tidak berangkatnya itu ditentukan oleh calo kereta di Senen dan Gambir, Pak. Ini kereta berangkat tepat waktu, on time enggak, itu ditentukan oleh calo, Pak. Kalau kita nyari tiket di loketnya kereta api enggak ketemu, Pak. Ketemu sama siapa? Sama tukang parkir, sama toko di pojokan stasiun, baru kita dapat tiket, Pak. Nah, industri asuransi juga harus menyesuaikan ke depan. Apakah akan didrive oleh brokerage yang membuat industri ini tidak efisien? Atau seperti apa? Dan terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Komisi 11 sedang membicarakan soal perubahan Undang-Undang P2SK karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena dua hal, yaitu mengenai penyidikan di sektor keuangan dan kemudian mengenai proses anggaran di LPS. Tapi ini membuat undang-undang ini terbuka untuk dibahas ulang. Kalau memang ada kebutuhan dari industri asuransi untuk ada hal-hal yang belum diatur dalam tingkatan legislasi primer di tingkatan undang-undang, silakan Bapak menyampaikan aspirasi kepada Komisi 11. Karena kami sedang membahas itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak panitia Insurance Summit Indonesia Insurance Summit ini 2025, karena ini membuat saya mempunyai kesempatan menyampaikan hal-hal yang penting sebagai update bahwa kami di politik ingin memberikan kontribusi positif bagaimana industri ini bisa tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional kita. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Misbakun atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, utamanya para pemegang saham industri perasuransian, industri ini masih memiliki opportunity yang sangat besar. Jangan ragu untuk tambah modal. Kira-kira gitu ya, pesan sponsor. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa simpulkan, beberapa waktu ke depan terbuka diskusi untuk kita, para pelaku industri, jika memang ada masukan yang perlu dimasukkan nanti di draft P2SK yang baru, silakan menghubungi teman-teman di Komisi 11. Sebagai perwakilan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, pembicara kedua hari ini akan memaparkan Bapak Arief Wibisono sebagai staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia bidang jasa keuangan dan pasar modal. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Misbakun, saya izin berdiri ya. Meskipun saya sebenarnya minder kalau sama Pak Misbakun ini. Kan lingkar saya sudah 33 Pak, saya yakin Bapak belum.
karena Bapak kan runner. Pak Jonan izin. Jadi tadi yang Pak Misbakun sampaikan, saya ini kesini ini benar-benar harus preparation. Karena counterpart kita Komisi 11. Jadi kalau kita bicara mengenai Komisi 11, itu adalah rekan kita atau sekondan kita ketika membahas undang-undang. Jadi banyak undang-undang Pak Misbakun terlibat. OJK, sebut saja begitu ya Pak Misbakun, kemudian LPS, tadi disebutkan oleh Pak Firdaus, kemudian juga yang terakhir Undang-Undang P2SK. Kalau kita lihat tema siang hari ini, barangkali saya juga akan, pembicaraan saya akan beririsan dengan Pak Misbakun. Tapi karena Pak Misbakun pakai tadi pinpoint sendiri, saya minta tolong menggunakan voice comment. Ya. Next. Ya, jadi ini sangat timely ya. Ini tadi empowering Indonesia's insurance sector, regulatory reform and market resilience. Kalau kita lihat bagaimana komposisi asuransi terutama dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kita akan punya cita-cita besar ya. Kita akan kemudian mencapai satu perekonomian terbesar kelima dunia, net zero emission, kemudian kemiskinan terus menurun dan pemerataan semakin baik. Tetapi apa prasyaratnya? Antara lain adalah perlu akselerasi pertumbuhan 6-8% per tahun. Kemudian kalau kita lihat pendapatan tadi, GDP kita itu kalau kita melihat bagaimana benchmark dunia dibandingkan dengan Indonesia, bisa kita lihat misalnya di 2023 kita masih di bawah benchmark. 2040 kita sudah sedikit lebih baik. 2045 kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Next. Ini bagaimana posisi asuransi tadi di tengah industri keuangan kita. Tadi Pak Misbakun sudah banyak bercerita, sudah banyak menyampaikan. Sebenarnya ini juga kita masukkan di tadi undang-undang yang Pak Misbakun sebut, yaitu Undang-Undang P2SK. Undang-undang itu memang baru terbit 2023, tapi perjalanan panjangnya itu sudah lebih dari 30 tahun Pak. Jadi Pak Misbakun tadi merangkum ada banyak undang-undang di situ, paling tidak 17 undang-undang. Jadi kalau kita lihat reform pertama kita itu diadakan tahun 92. Masih ingat undang-undang asuransi pertama tahun 92, undang-undang perbankan tahun 92. Kemudian 30 tahun kita tidak punya pembaruan. Nah kemudian dengan undang-undang P2SK itu sekaligus kita mereform undang-undang asuransi, undang-undang perbankan syariah, bahkan kita juga menciptakan undang-undang baru yang mencabut keseluruhan undang-undang lama, yaitu undang-undang dana pensiun. Jadi ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Misbakun. Pak Misbakun, saya masuk di Kementerian Keuangan, di sini ada Pak Sumarjono, Pak Iwan Pasila, dulu Pak Firdaus itu sangat senior di kita ya, ini panutan kita juga, Pak Ogi. Jadi ini memang alhamdulillah, jadi sepanjang karir saya bisa mengalami undang-undang pembaruan termasuk karena Pak Misbakun Pak. Jadi saya tadinya berpikir apa di lifetime saya bisa mengubah seluruh undang-undang itu dalam satu undang-undang. Ternyata pada saat itu kita punya momentum ya. Kemudian kita bisa menyusun, kalau di bahasa Inggrisnya itu kita Financial Sector Omnibus Law. Jadi Omnibus Law yang mengubah seluruh undang-undang. Dan ini merupakan kerja besar. Jadi meskipun Pak Misbakun menjelaskannya datar-datar aja, tapi itu sebenarnya sangat game changer ya, mereform seluruh ini kita. Jadi pada saat kami mendapatkan penugasan Bu Menteri, saya wah ini Pak Misbakun nih. Karena beliau kan terkenal teliti, ya, rigid, teknis. Nah ini saya harus juga menyampaikan hal-hal yang itu Pak Yonan. Jadi ini memang apa yang dikatakan Pak Misbakun tadi sebagai game changer, itulah yang terjadi. Nanti kalau Pak Misbakun tadi sudah menggagas perubahan Undang-Undang P2SK, sebenarnya kita juga masih punya PR Bapak, yaitu RPP pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK itu. Termasuk nanti yang akan menjadi game changer adalah program penjaminan polis oleh LPS. Nah ini pada saat kita nyusun LPS, ini Pak Firdaus ini saksi hidup juga, kita menyusun undang-undang LPS. Itu memang beliau ini dulu direktur asuransi Pak, di kami, kepala biro asuransi ya Pak Firdaus ya. Nah ini juga kita mikir-mikir awalnya, kok
kok Pak Firdaus yang menyusun undang-undang LPS? Nah, ternyata memang karena skema penjaminan dan juga nantinya juga akan ada program penjaminan polis. Nah, di program penjaminan polis itu nanti kami akan berkonsultasi dan juga minta persetujuan beberapa materinya. Karena memang disadari bahwa undang-undang P2SK itu undang-undang sangat besar. Sehingga kita mengatur pokok-pokoknya. Pada saat implementasi kita harus konsultasi dan persetujuan kepada DPR. Jadi kita memang nanti akan datang ke Pak Misbakun terutama pada saat kita akan mulai mengaktifasi program penjaminan polis kira-kira di 2028 ya. Nah tadi kita bercerita mengenai challenge tadi ya. Jadi saya harapkan nanti seluruh para CEO asuransi ini nanti datang ke kami dulu sebelum Pak Misbakun, ke Pak Misbakun. Jadi kami akan tampung kemudian konsultasi kepada beliau ya. Terutama mengenai skema penjaminan. Bagaimana kita nanti menentukan coverage. Karena memang penjaminan pemegang polis itu lebih challenging dibanding perbankan yang Pak Ogi juga ikut. Pada saat rekap dulu kami ketemu Pak Ogi, rekap Bank Mandiri ya, sebelumnya beliau dari Bank Mandiri ya. Jadi challenge-nya seperti apa? Karena kebetulan pada saat kita melakukan rekap perbankan, kita baru saja graduate dari krisis perbankan. Jadi perbankan itu sudah diseleksi. Begitu ya Pak. Jadi kalau asuransi kan alhamdulillah memang belum ada krisis besar. Sehingga nanti kita perlu menentukan kira-kira coverage. Nah ini yang challenge kita kepada DPR. Namun sebagai satu RPP kami mengharapkan meaningful participation dari Bapak Ibu sekalian. Yaitu kemampuan kita mendengar, melihat dan menjelaskan nanti kepada Bapak Ibu sekalian. Nah ini kami akan tunggu. Nah tadi kembali kepada bagaimana gambaran industri asuransi kita, ini memang tadi disampaikan Pak Misbakun juga di level ASEAN 5 saja kita masih butuh pendalaman ya. Makanya di Undang-Undang P2SK itu kita ada mandat untuk melakukan pendalaman pasar. Jadi kami tentu saja pemerintah dalam hal ini nanti Kementerian Keuangan yang ditunjuk sesuai dengan Kepres bersama-sama dengan OJK, BI dan LPS. Kalau industri tentu saja dengan OJK. Nah itu yang mungkin bisa menjadi challenge kita bersama ya. Jadi kalau kita lihat 2015, 2024 kemudian juga pertumbuhan asetnya ya ini bisa kita baca nanti karena ini sudah ada di materinya Pak Misbakun. Next. Nah ini kemudian bagaimana penetrasi dan densitas asuransi Indonesia yang masih terbatas. Misalnya kalau kita lihat perbandingan dengan ASEAN terutama ASEAN 5 ya. Kemudian juga bagaimana tingkat penetrasi ASEAN di 2022 ini nanti mungkin bisa kita menjadi bahan diskusi. Ini semua kita ambil dari berbagai sumber termasuk dari OJK. Terus ya ini kalau tadi bicara mengenai game changer, kita nanti ada program penjaminan polis ini dalam RPP pelaksanaannya, kemudian program asuransi wajib, kemudian ada pengembangan. Pengembangan di sini termasuk pengembangan profesi. Jadi Pak Misbakun sudah menggarisbawahi mengenai broker, mengenai mungkin agen. Nanti kita juga akan ada bagaimana kita melakukan cetak biru pengembangan SDM bidang sektor keuangan. Next. Ini kira-kira mengenai masa depan asuransi Indonesia. Tadi sudah disinggung juga mengenai RPJMN. Nanti kita akan coba lewati aja dulu. Terima kasih. Terus next. Nah kalau kita lihat saat ini kita kemudian perlu melihat bagaimana di situ asuransi dana pensiun diletakkan dalam sasaran utama prioritas nasional. Terutama prioritas nasional ketiga yang menitik beratkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata dan ekonomi kreatif. Di situ sudah disebutkan mengenai asuransi dan dana pensiun. Jadi Pak Ogi di awal tadi juga sudah memberikan tekanan ya, menggarisbawahi bahwa ke depan selain perbankan, asuransi dan dana pensiun sebagai industri yang deposit taking sama-sama highly regulated bisa maju bersama-sama. Next. Ini nanti ini ada di Kepres, jadi saya asumsikan Bapak Ibu semua sebagai pelaku sudah membaca ini. Terus, nah ini kembali kita ditantang ya, Pak Misbakun dan DPR sudah menyediakan kotaknya. Kita harus mengisi kotak-kotak itu.
Jadi pada saat itu kita memang melihat adanya urgensi undang-undang itu segera ditetapkan. Awalnya kita diskusi panjang, menjadi inisiatif pemerintah dan alhamdulillah di menit-menit terakhir saat itu di 2023 DPR mengambil alih dan menjadi inisiatif DPR dan bisa selesaikan. Jadi saya terima kasih kepada Pak Misbakun, Pak Dolfi dan seluruh anggota Komisi 11 Pak. Ya ini kan, jadi kalau kita lihat memang saat itu kita tengarai bahwa kita ini perlu melihat bagaimana posisi kita di global. Kemudian transformasi struktural. Tadi ada penambahan fungsi tugas OJK. Jadi Undang-Undang P2SK itu secara garis besar dibagi menjadi dua hal pokok, yaitu penguatan otoritasnya atau regulatornya. Di sana ditambahkan fungsi OJK, ditambahkan fungsi Bank Indonesia, ditambahkan fungsi LPS, kemudian juga peran negara yang sudah diatur di undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Nah itulah kira-kira ya transformasi struktural, selain tentu saja masing-masing industri teknis ya, jadi saya sampaikan ada undang-undang dana pensiun, ada perubahan undang-undang asuransi, terutama kebutuhan kita mengenai mutual, usaha bersama. Jadi selama ini kan kita tidak punya dasar hukum yang memadai mengenai bagaimana bentuk organ mutual. Nah itu ada di Undang-Undang P2SK. Nah ini mungkin peran Kemenku agar dibaca menjadi peran pemerintah. Ya, ini supaya ikut-ikutan Pak Misbakun tadi bicara mengenai peran Komisi 11, kami juga bicara mengenai peran Kemenku Pak Misbakun. Jadi peran pemerintah ya, yaitu tadi fiskal, kita menciptakan environment, APBN sebagai motor penggerak, kemudian lintas otoritas, karena at the end of the day adalah presiden sebagai kepala negara. Jadi presiden itu ditransformasikan atau diterjemahkan menjadi Kementerian Keuangan. Tapi tolong dibaca dalam konteks kenegaraan tadi. Kemudian tadi juga tadi disebutkan mengenai Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi dari 3 kali krisis besar yang kita lalui, kita sadar bahwa otoritas itu tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tapi masing-masing punya peran. Sehingga di Undang-Undang 3 2004 mengenai perubahan Undang-Undang BI, kita sebutkan perlu kita membentuk jaring pengaman sistem keuangan atau JPSK. JPSK itu antara lain memandatkan perlunya kita membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi memang ada ini ya, kemudian kita tetapkan bahwa ada 4 jaring, yaitu yang pertama first line of defense OJK di depan, kemudian kalau kita melihat peran Bank Sentral di line kedua, terkait juga di situ fungsi lender of the last resort, peran ketiga penjaminan simpanan, penjaminan pemegang polis, kemudian juga nanti ada penempatan dana, ada early intervention, dan terakhir tentu saja peran negara. Kalau kita lihat jaring itu peran pembayar pajak dalam menangani krisis sektor keuangan ini kita taruh di belakang, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Tolong bedakan pada saat kita mengalami krisis perbankan. Saya dengan Pak Oki ini kita satu tim ketika dulu ada rekap Bank Mandiri. Jadi kita saat itu uang APBN langsung keluar Pak Misbakun ya. Ini filosofi juga kita belajar di Pak Misbakun. Tapi sekarang kita agak remote. Termasuk ketika nanti kita akan membentuk program penjaminan polis. Itu adalah filosofi kita industry help industry. Jadi industri yang kan ini. Tapi jangan khawatir, pemerintah udah store 4 triliun ke LPS. Pada saat kita dulu menyelesaikan program penjaminan pemerintah, kita store 4 triliun kepada LPS. Jadi nanti itu bisa menjadi bekal menjadi policy holders garansi itu. Ya, kemudian kita juga menyiapkan kerangka regulasi. Tadi PP-nya banyak. Ada pertanyaan, mengapa PP-nya konsultasi dan persetujuan ke DPR? Ya karena ini undang-undang yang sangat besar coveragenya. Sehingga implementasinya pun perlu dilihat oleh Komisi 11. Komisi 11 nggak mungkin membahas rinci undang-undang. Tapi pokok-pokoknya nanti akan kita implementasikan di RPP-nya. Jadi
ini challenge buat peserta ini. Lain kali kalau kami mengadakan meaningful participation, yang datang para CEO-nya. Kalau bisa ya, karena selama ini yang datang, wah kok nggak ada CEO, saya juga deg-degan. Udah sewa venue ya, kok yang datang belum ini. Ini ya, nanti ke depan saya challenge ini yang datang CEO-nya. Ya Pak Jono ya, bisa di ini ya. Next, tadi ya, ini fiskal, makro ya, tadi udah sering dikemukakan, tadi Pak Misbakun dan Pak Yonan juga sampaikan bahwa sebenarnya ya di sektor financial sector itu kita justru perlu memperkuat. Karena apa? Krisis yang kita alami itu ya akan di-trigger dari financial sector ini. Nah kami juga ini ya menyambut baik mengenai PSAK ini, ada mantan ketua IAI ya. Ini kita juga ini ya strategi tata kelola investasi ini juga kita terjemahkan di berbagai PPPP kita. Ada yang namanya pelaporan keuangan berkelanjutan. Ya, kemudian juga namanya perbaikan SDM sektor keuangan, Pak. Jadi ini sudah kita coba transformasikan dalam suatu hukum positif. Next. Ini kalau kita lihat Astacita ya, ini arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden bahwa perlu kita ikut sektor keuangan ya, ikut dalam mendukung Astacita ini. Beberapa program sudah kita identifikasi agar kita bisa ikut serta mendukung pencapaian Astacita ini dan juga Indonesia Emas 2045. Next. Nah ini contoh saja ya, misalnya ketika program kesehatan itu belanja APBN itu diarahkan untuk peningkatan layanan kesehatan. Kemudian juga inflasi ya. Nah ini kemudian juga ada ketika ada program pertanian dan lumbung pangan itu keikutsertaan industri juga di situ. Misalnya PI memberikan insentif KLM, sektor pertanian dan UMKM. Kemudian BLT. Nah ini contoh adalah mengenai bagaimana peran dari sektor keuangan di Astacita. Next. Ya ini ya, pembiayaan UMKM, ya penguatan peran penjaminan kredit. Tapi tadi kami di acara informal Pak Misbakun juga sudah mengingatkan mengenai IJP. Terima kasih Pak Misbakun, nanti mungkin kita sama-sama kita bicarakan. Kemudian roadmap penguatan perbankan syariah, pembiayaan perumahan, ini program 3 juta rumah ya. Next. Nah ini next, ini contoh yang tadi kami sampaikan mengenai asuransi seperti Pak Ogi sampaikan di awal, bukan lagi hanya pelengkap, tapi bagian dari pemain deposit taking itu. Yaitu terutama di situ ada kita penguatan asuransi bersama, program penjaminan polis yang akan mulai kita lakukan di 2025. Tapi semua RPP yang polis ini beberapa hal kita harus ke DPR, misalnya kepesertaan dan iuran. Kemudian mengenai coverage, ini harus ke DPR. Next. Ini PSAK, terus. Nah ini peran asuransi sebagai perisai pembangunan sosial dan juga challenge di masa yang akan datang. Yaitu kita misalnya hadir tetapi sebagai perisai pembangunan juga ya asuransi pertanian untuk UMKM dan juga parametric insurance ya, bencana alam. Karena kita di Ring of Fire, kita juga berkepentingan di Kementerian Keuangan untuk mengasuransikan beberapa barang milik negara di Ring of Fire. Makanya kita bahwa kalaupun kayak misalnya kejadian kita di tsunami, itu dulu kita harus keluar banyak Pak Misbakun ya, dan terpaksa menerima dari luar juga. Next. Ini mengenai pilar-pilar reformasi, keseimbangan regulasi dan inovasi. Terus ya, ini mengenai komitmen pemerintah ya, menjaga stabilitas, menegakkan prinsip keadilan, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebelum saya ditegur Pak Jonan, saya izin. Baik, terima kasih Pak Arief Wibisono. Mari kita beri sambutan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini baru kepikiran sama saya, ternyata panitia cukup cerdas. Hari ini kita komplit Pak, ada sisi legislatif, ada sisi eksekutif. Nah, bapak-bapak di depan saya ini minta seluruh eksekutif CEO ini
jika legislatif maupun eksekutif nanti memanggil untuk meminta pandangan, pendapat, ini diminta untuk siap. Apakah Bapak Ibu siap? Bapak Ibu siap? Ah, begitu Pak, jangan nanti udah diketok, dumel, kan gitu ya. Jadi ini yang hari ini kita sambut baik. Legislatif sudah, eksekutif sudah, sekarang kita ke profesional. Kita ke Pak Yonan. Pak Yonan, tadi Pak Misbakun sudah paparkan apa yang sudah diciptakan di DPR. Pak Arief sudah sampaikan apa yang juga sedang dikerjakan di di Kementerian Keuangan. Nah, sekarang menurut Bapak dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi secara global ekonomi dan juga tekanan geopolitik yang tinggi serta perkembangan yang terjadi di dalam negeri di industri asuransi, menurut pandangan Bapak, apa yang harus menjadi perhatian untuk kita semua pelaku dan juga masukan untuk bapak-bapak di depan kita ini? Silakan Pak Jonan. Terima kasih. For non-Indonesian speaking participant, please ask assistant if you need some translation help. Jadi ini biasanya yang nanya begini ini adalah orang yang banyak melamun. Karena pertanyaan ini harganya 2 triliun dolar, Pak. Nah, jadi saya akan coba sharing pandangan saya, Pak. Mungkin tidak lengkap, makanya karena pertanyaannya nilainya 2 triliun. Kalau tadi Pak Misbakun, Pak Arief juga sharing ya mengenai regulasi dan sebagainya. Ini kalau pandangan saya beliau berdua ini kayak cerita, makanya saya tadi amati karena berdua ini ngomongnya 45 menit Pak. Jadi saya lihat ini ngamati sebagian juga main handphone. Kenapa? Karena beliau berdua ini seolah-olah cerita seperti cerita tentang buku nikah. Nah, coba dari kita ini yang sudah menikah, kapan terakhir lihat buku nikah atau surat nikah? Hampir nggak pernah, ya kan? Menikah terus ditaruh aja gitu. Saya juga termasuk sih Pak. Ya. Pak Misbakun, saya kira kapan terakhir Bapak lihat buku nikah? Udah lama nggak pernah kan? Nah gitu. Jadi kalau pandangan saya Pak, ini kembali ke yang Bapak tanya. Yang pertama itu yang harus dibenahi menurut saya industri ini kalau menghadapi banyak tantangan global, terus tantangan domestik juga, terus kasus-kasus perusahaan asuransi, yang perlu dibenahi itu adalah governance Pak. Ya, jadi tata kelola yang baik dan disiplin yang sangat-sangat baik ya, dari para pelaku industri asuransi ini. Driver yang paling besar apa? Ya business entity. Ya, bisnis entity-nya atau perusahaan asuransi, mau pialang, mau apapun bentuknya, ini harus berusaha menjadi pendorong atau menjadi contoh governance yang baik bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa industri ini. Tadi Pak Arief juga bilang, oh nanti berikutnya itu ada industri asuransi wajib. Kalau menurut saya Pak, mewajibkan masyarakat misalnya harus menggunakan sebuah produk asuransi, misalnya aja asuransi kecelakaan atau asuransi kendaraan atau apapun lah, di banyak negara sudah diterapkan. Kalau ini bisa diterapkan, bagus nggak? Kalau menurut saya bagus, tapi apakah perusahaan asuransinya siap?
Mungkin, ya Bapak tadi bilang permodalan satu, tapi yang lebih penting itu adalah masalah governance, Pak. Gitu. Governance ini ada lagi yang menurut saya di samping disiplin, ya. Tadi Pak Misbakun juga bilang, ya masyarakat ini berharap sesuai dengan yang dijanjikan dan sebagainya. Ada juga mengenai produk. Kalau pandangan saya sebagai masyarakat, kan saya ini diminta di Dewan Asuransi karena mewakili masyarakat. Ini coba kita itu menjual atau menawarkan produk yang bisa dipahami oleh masyarakat. Kalau enggak, ini apa coba? Kan ini kayak jualan rokok nggak ada batas umurnya gitu. Umur 12 tahun juga boleh jual rokok. Ini pandangan saya ya. Saya dulu bekas perokok, Pak. Tapi nggak lama, 45 tahun merokok terus berhenti. Nah, this is the thing. Yang terakhir, ada sertifikasi dan sebagainya, ini sangat bagus ya. Setiap industri ya harus ada sertifikasi. Hanya pelaksanaannya ini coba dijalankan dengan baik, ya, dengan semangat yang fairness-nya juga ada. Ya. Kalau saya nih, dalam pandangan saya, setiap sertifikasi itu harus bisa membuat para pelaku industri di dalam sertifikasi itu mempunyai semangat governance yang makin lama makin baik, bukan hanya mengenai teknikal saja. Kalau teknikal sih nggak perlu, pokoknya nggak buta huruf pasti bisa kalau mau belajar. Itu pandangan saya, Pak. Nggak tahu ini pertanyaannya sesuai dengan harapan Bapak atau saya mau jelaskan soal makro begini begitu. Tidak usah, Pak. Nggak usah ya. Sudah sesuai, Pak. Tapi saya mau nambahin satu ini. Ini mungkin Pak Billy. Pak Billy yang organizer ini ya. Ya, memang Pak Billy ini orang yang masih suka ke night club. Jadi suasananya kayak night club ini. Ya. Saya tadi masuk saya udah tahu. Saya tanya, ada siapa teman-teman yang di Dewan Asuransi. Ini Pak Billy yang ngatur. Iya. Oh ya pasti. Bapak tahu kita pernah manggil Pak Billy ke DPR, Pak. Oh iya. Ruangannya terang, dia pakai kacamata hitam, Pak. Nah, itu. Memang sering begitu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Jonan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bertanya ke dua panelis yang lain, di screen itu terlampir QR code untuk Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan melalui Slido. Saya lanjutkan ya Pak, saya ada satu pertanyaan untuk Bapak, untuk Pak Misbakun. Pak, ini seringkali ada gap regulasi Pak, di pusat dan implementasinya di lapangan. Nah, menurut Bapak sebagai policy maker di House of Our Representative, nah ini yang seperti apa Pak untuk menghindari hal-hal yang seperti ini? Tadi misalnya Pak, Bapak Ibu mesti diingat ya, undang-undangnya P2SK, duanya jangan dihilangin ya. Jadi seperti apa Pak tipsnya Bapak kira-kira? Terima kasih Pak. Capek juga duduk ini. Saya mohon izin berdiri. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peran strategis apa DPR? Tadi saya menyampaikan bahwa kami bersama pemerintah membahas mengenai undang-undang. Karena mandat konstitusi. Undang-undang itu ada dua, yang inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR. Dan kalau ditanya mengenai sektor asuransi, regulasi, kami sudah menyelesaikan Pak. Dengan perkembangan industri asuransi dan layaknya seperti industri keuangan yang lain, perkembangan industrinya itu sangat cepat. Sehingga industri ini begitu kita atur di dalam sebuah undang-undang, maka undang-undang yang 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun yang lalu itu kemudian harus sering kita lihat kembali. Makanya tadi ini tantangannya Pak Yonan. Kalau kita lihat aturan itu sama seperti melihat buku nikah, ini kita harus kontemplatif itu Pak. Pak Yonan ini kan
makomnya memang sudah beda Pak. Kita harus diingatkan begini, kita jadi senang Pak. Yang undang-undang yang kemarin kita sahkan Pak, itu harus kita lihat lagi. Ternyata banyak aspek yang menurut saya harus kita kembali maknai ulang. Kita maknai ulang. Kalau kepingin industri itu tumbuh sehat, contoh Pak, contoh sederhananya. Dan saya tadi diskusikan dengan Pak Arief, di saat pemerintah berpihak kepada industri kepada sektor UMKM, maaf bukan industri, sektor UMKM, pemerintah mengucurkan program yang namanya kredit usaha rakyat, KUR. Tentunya sebagai produk perbankan, KUR ini kan harus diberikan asuransi atau penjaminan. Sekarang dengan menggunakan uang perbankan keberpihakan pemerintah, jumlah KUR itu sekarang sudah melewati 1.000 triliun. Dan ini sebuah aset kredit yang sangat besar sekali jumlahnya di perbankan kita. Tetapi kemudian kan ada risiko gagal bayar. Nah, ketika risiko gagal bayar itu dihadapkan kepada pihak asuransi kredit dan penjaminan kreditnya, mereka tidak bisa kuat menanggung beban itu. Karena apa? Ya karena modal mereka enggak memadai. Risiko-risiko inilah kemudian jangan sampai kemudian pemerintah juga mendiamkan situasi ini. Dan itu kan kalau perlu diatur di dalam regulasi, mari kita. Lah ini kan konkret Pak. Bentuk konkretnya kita itu harus menjadi diskusi. Dan siapa detektor dininya? Itu disampaikan oleh OJK, timnya Pak Ogi, Pak Iwan Pasila itu menyampaikan kepada kita di DPR, Pak, kita industri asuransi dan penjaminan itu menghadapi situasi ini loh. Disampaikan kepada kita. Dan kita update ini, kita perkuat. Dan kita ingatkan juga ke pemerintah, ada situasi ini. Ya, perlu saya sampaikan sama ketika pemerintah membangun proyek infrastruktur. Mandatori yang sangat bagus, tujuannya sangat mulia. Kemudian apa Pak? Ada BUMN yang mendapatkan tugas dan mandat itu yang tadinya dia hanya sebagai kontraktor, portofolionya kontraktor, tiba-tiba dia harus pegang portofolio investasi untuk itu. Lah, risiko ini kan harus kita ukur. Jangan sampai kemudian karena penugasan mandat yang begitu bagus harus menerima resikonya itu industrinya yang kolaps. Lah inilah yang dan risikonya menjadi risiko yang sangat besar. Lah kita ingatkan untuk itu dan DPR saya yakin akan berusaha memberikan dukungan apapun kepada pemerintah untuk tetap memperkuat UMKM, tetapi ada sisi yang harus diperbaiki. Apalagi di astacitanya Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran, itu UMKM itu diberikan penguatan yang sangat signifikan, bahkan mau dibentuk yang namanya koperasi merah putih dalam rangka menghidupkan perekonomian di pedesaan, di sektor pertanian, sektor perikanan, di mana sumber daya di daerah itu dikelola dengan nilai tambah dan kemudian bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat sebagai pengelola aktivitas ekonomi di daerah. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Iqbal. Baik Pak, terima kasih Pak Misbakun. Saya langsung ke Pak Arief ya Pak. Pak Arief ini ada pertanyaan Pak. Salah satu wacana atau aturan turunan dari P2SK itu kita bikin LPS atau LPP. Kalau di industri kita, Lembaga Penjaminan Polis. Nah menurut Bapak di Kementerian Keuangan, ini urgensinya sudah seperti apa Pak? Apakah harus menunggu jadwal yang ada atau memang harus dipercepat? Nah lalu tantangannya apa dalam mewujudkan LPP ini? Jadi tidak hanya LPP. Nah Bapak Ibu di sini jangan anggap LPP nanti jadi beban ya, bayar premi lagi. Nanti kita dengarkan keterangan dari Pak Arief biar kita lebih enak Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Iqbal ya. Jadi saya yakin kalau industri asuransi berbeda dengan masyarakat umumnya. Karena kalau masyarakat umum kan bayar premi dianggap beban. Kalau asuransi kan tidak, ya udah tahu filosofinya. Jadi kalau kita lihat tadi challenge-nya tadi ya, ini kita nanti diskusi bisa dalam.
sebelum kami ke Pak Misbakun, karena ada mengenai preminya, skemanya, coveragenya, kita harus konsultasi bikin PP. Tapi kita udah persiapan, kita udah studi. Kita tengarai antara lain misalnya tadi yang saya sampaikan. Kalau di perbankan kan kita relatif dapat hikmah dari tahun 9798. Sehingga perbankan kita terseleksi yang sehat mana, yang survive. Kemudian kalaupun nggak sehat sudah pernah direkap, sudah pernah ditambah modalnya, nah itu kan ketahuan. Nah asuransi memang challenging, dan saya benar-benar mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian kita untuk memotret seberapa kuat asuransi kita. Karena kan saya sampaikan tadi, prinsip utama dari LPS itu adalah industri menolong industri sebenarnya. Meskipun di situ negara hadir, bahkan LPS itu sendiri pun merupakan bentukan negara dari badan hukum miliknya negara, melaksanakan fungsi negara. Karena apa? Memberikan jaminan kepada masyarakat baik terhadap pemegang polis maupun simpanan. Nah itu menurut saya challenge kita ya. Mungkin kita harus eksplorasi. Jadi kami ketika akan datang dengan proposal ke Pak Misbakun, kita udah selesai di industri. Jadi saya harapkan ini ownership ya. Karena kan kalau industri asuransi masih bertanya mengenai beban enggak premi, ya podo wae kalau orang bilang bayar premi asuransi beban, tidak kan, enggak. Ini untuk masa depan, untuk stabilitas sistem keuangan. Kalau dulu yang mengalami adalah perbankan, karena memang 80% masih kapitalisasi di perbankan. Jadi seperti Pak Ogi sampaikan, Pak Misbakun sudah identifikasi, peran asuransi kan makin kuat ya. Jadi kita juga tengarai bahwa 3 kali krisis yang terjadi di Indonesia, krisis Asia atau di Indonesia disebut sebagai krisis perbankan, kemudian global financial crisis di 2008 atau subprime mortgage crisis, dan kemarin COVID juga ada transmisinya dari sektor keuangan. Makanya yang namanya KSSK itu kita sebut sebagai garda paling depan ya untuk menjaga stabilitas Indonesia. Bukan komite satuan setingkat kompi, tapi komite stabilitas sistem keuangan menjaga SSK. Nah ini sekarang kita di-challenge lagi dengan undang P2SK-nya Pak Misbakun. Selain stabilitas, pengembangan financial dependence, kita harus sama saja kita bagaimana mengakurkan 3 challenge itu. Jadi saya yakin kalau di asuransi nggak ada soal mengenai premi. Baik, terima kasih Bapak. Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan terakhir sebagai perwakilan masyarakat buat Pak Jonan. Pak, daya beli masyarakat menengah dan bawah mulai tertekan. Meskipun ini kita berdebat lah terkait ini. Tertekan atau memang prioritasnya yang bergeser. Tapi sementara banyak pelaku industri bersikap wait and see dalam inovasinya di industri kita di asuransi. Menurut Bapak melihat ini Pak, strategi realistis yang bisa diterapkan bagi pelaku industri agar tetap relevan, tetap dipercaya tanpa perlu membebani retail, nasabah retail. Pandangan saya Pak ya, kalau ya ini ya nggak tahu teman-teman di legislatif atau di eksekutif pandangannya sepakat nggak ini kalau daya beli masyarakat mulai turun dan sebagainya. Sepakat ya? Ya sepakat. Bapak sepakat juga ya? Iya. Iya. Ini kalau pemerintah selalu dengan penjelasan ini, karena gajinya nggak terganggu. Ya. Coba kalau gajinya terganggu pasti nggak ada penjelasan. Ya. Gitu. Tukinnya nggak terganggu soalnya. Ya. Justru terganggu Pak. Kalau daya beli menurun, tukinnya mereka turun. Nggak karena mungkin. Bukan aiku Pak. Nggak mungkin, tukinnya tetap kok. Nggak, ini supaya tahu aja. Nah. Kalau pandangan saya begini, kalau saran saya ya dari sisi produsen atau perusahaan asuransi, sebaiknya fokus kepada beberapa jenis produk yang basic dan memang dibutuhkan oleh masyarakat, baik retail maupun korporasi.
Ya. Yang sophisticated atau yang additional segala macam saya pikir mungkin tidak perlu didorong sih sekarang. Ada yang saya amati belakangan sih kalau asuransi, produk asuransi yang kayak apa, yang pengelolaan dalam bentuk aset manajemen segala macam, saya pikir pasti turun, ya, pasti turun, ya, karena ya daya beli masyarakat turun dan sebagainya, soal reputasi, soal governance, soal yang tadi Pak Musbakun bilang, ya. Nah ini kalau sekali lagi kalau saya fokus kepada produk-produk yang memang basic dan memang dibutuhkan oleh masyarakat baik secara retail maupun secara korporasi sih, ya. Kenapa? Ya basic aja gitu. Kalau, nah saya nggak tahu ini, mestinya teman-teman di asuransi kalau saya lihat sih lebih realistis sih, ya. Karena juga jarang yang sekolahnya banyak sih. Ya. Kalau yang orang sekolahnya banyak itu nanti pikirannya, wah kreatif bikin produk ini, produk itu dan sebagainya. It might work, it might not work. Ya. Di kita gitu ya, di masyarakat kita dan sebagainya. Itu saran saya sih. Loh, kita ini mau bikin produk yang sophisticated segala macam. Lo asuransi kendaraan aja nggak pernah wajib. Ini kan basic sekali, asuransi kecelakaan. Belum wajib kan, Mbak? Nah iya, lo bukan, lo wajibnya itu ya nanti masyarakat semua harus ikut gitu, ya. Nah, itu bisa enggak dan sebagainya. Yang basic aja, Pak, gitu. Nah, namun biasanya yang basic ini sekali lagi ini kalau daya belinya turun apa mestinya? Harus bisa menjaga governance atau kepercayaan masyarakat ini supaya tidak menurun lagi, ya, atau tidak makin menurun lah, gitu. Terserah mau definisinya kayak apa. Itu aja pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, saya tutup Bapak Ibu. Ini hal baik buat kita sebagai kesimpulan. Industri kita adalah masih memiliki potensi yang cukup besar menurut Pak Misbakun, menurut Pak Yonan juga kita masih berpeluang untuk menciptakan produk-produk yang lebih diterima oleh masyarakat. Dan menurut Pak Arief di eksekutif, yang kata Pak Yonan tukinnya nggak turun. Tapi apapun itu menurut Pak Arief LPP menjadi urgensi dan ini menjadi jawaban buat pertanyaan teman-teman di industri. Demikian diskusi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.